Selamat pagi pemirsa, partai politik adalah ujung tombak kaderisasi pemimpin, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, dari level kabupaten, kota, hingga kepala negara. Sayangnya pada Pilkada Serentak 2024 ada 43 daerah dengan calon tunggal, yang menggambarkan bagaimana partai politik tidak serius dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen politiknya. Kedepan, partai politik dituntut untuk berbenah, membangun sistem kaderisasi yang jauh lebih matang, sehingga fenomena calon tunggal dan kota kosong bisa diminimalkan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 3 September 2024 dengan tema Kaderisasi Gagal, Demokrasi Pincang bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Tidak terpincang-pincang ya. Karena nanti kita bicara soal demokrasi yang kelihatannya terpincang-pincang karena kadernya kurang ya Bang ya. Tapi sebelum kita bahas itu pemirsa dan Bang Elman, kita akan lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Ini juga menjadi pembicaraan kita beberapa hari belakangan. Menanti pesan damai Paus terkait dengan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia yang rencananya nanti sekitar pukul 10 pagi ini Bang Elman akan mendarat di Jakarta. Pesan damai seperti apa yang kira-kira akan disampaikan oleh Paus, Bang Elman? Ya, pasti Paus Fransiskus ini kan tentu kita pertama merasa bersyukur ya. Iya. Akhirnya berkunjung ke Indonesia. Ini kan kehormatan. Betul. Buat bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Tidak mudah loh Paus itu datang untuk berkunjung kan. Yeah. Ini kan berarti kan kalau dari sudut pandang kita, beliau pasti memandang Indonesia itu negara penting. Betul. Ya kan? Yeah. Karena negara penduduk Muslim terbesar di dunia. Yeah. Nah, menurut saya dan ini juga menjadi catatan buat Paus kan. Kenapa beliau merasa penting ya karena memang karena Paus itu juga membawa misi perdamaian dan kita pun di sini kan selama ini kan rukun-rukun dan damai kan. Betul. Jadi ada perpaduan di sana juga misi perdamaian. Di sini juga kita rukun-rukun kan gitu kan. Jadi menurut saya sih ya rakyat Indonesia bersyukur dan mari kita sambut kedatangan Paus Fransiskus ini dengan tangan terbuka, dengan doa semoga semua berjalan dengan apa adanya, berjalan dengan tertib dan aman. Gitu. Aman ya. Di dalam rangkaian kunjungan Paus ini tanggal 5 September hari Kamis itu akan memberikan misa ya Bang ya. Misa akbar di Gelora Bung Karno, dan pemerintah Jakarta mengimbau supaya warga Jakarta bisa bekerja dari rumah karena nanti akan ada kerumunan orang. Kita berharap acara itu bisa berjalan dengan baik juga dan lancar. Ini berita yang tidak mengenakan sebetulnya Bang Elman, terkait dengan dugaan perundungan atau bullying kepada dokter. Menteri Kesehatan sentil sesat pikir bentuk dokter tangguh. Kalau kita ingat Bang, sebenarnya kalau zaman dulu kan kita masih ada perpeloncoan begitu ya. Saya tidak mengerti apakah memang dokter-dokter ini masih menganut sistem itu, bahwa dengan membuli, bahwa dengan menekan dokter-dokter yang juniornya akan terbentuk dengan tangguh, atau seperti apa ini ya bagaimana? Ya kalau menurut pandangan kita ini kan sebetulnya kan ya sesat pikir aja. Sesat pikir ya? Pikir. Jadi apa hubungannya untuk menciptakan dokter tangguh dengan melakukan perundungan gitu kan? Iya. Apalagi ini kan kalau dalam berita ini diduga mereka juga melakukan kutipan-kutipan antara 20 sampai 40 juta. Gila ya Bang terhadap maafkan kata-kata saya. Dokter yang ngambil dokter spesialis kan. Iya. Kan. Jadi ini kan yang ketahuan loh Bang. Ini ketahuan kan. Dan tampaknya juga pihak universitas membela ya. Iya. Jadi membantah ada perundungan. Betul. Tapi di sisi lain Menteri Kesehatan
sedang menginvestigasi. Sedang investigasi, konon katanya ada perundungan itu. Iya. Bahkan perundungan hal yang sama sudah berlangsung sekitar puluhan tahun. Iya. Semacam tradisi katanya. Semacam tradisi. Walaupun dibantah oleh kampus. Bagaimana kita bisa satu sisi negara ini membutuhkan dokter spesialis, tapi di sisi lain ada semacam upaya menghambat gitu ya. Jadi kalau pandangan kita supaya ini tidak berkelanjutan terus, supaya berkesudahan, supaya clear, kita minta juga polisi segera mengusut ini. Mana yang benar? Apakah meninggalnya dokter yang sedang mengambil dokter Alil itu, apakah itu karena perundungan atau apa? Jadi nggak ada hal-hal yang boleh ditutupi. Jadi Universitas Diponegoro juga harus terbuka gitu. Jadi ini bukan mencari siapa yang salah, tapi penting kita tahu apa duduk persoalan. Kalau memang ada perundungan, ya udah, akhiri. Segera diberantas. Dan orang yang melakukan perundungan itu harus dihukum. Walaupun dokter. Supaya ada penjaraan gitu ya. Betul. Dan ini juga mungkin jadi pelajaran ya Bang ya, untuk fakultas kedokteran yang lain Bang. Termasuk juga yang nutup-nutupin. Iya. Jadi kalau ada yang mencoba menutup-nutupin ini, itu juga ditindak gitu loh. Baik, kita harap segera ada kejelasan, bukan hanya di Fakultas Kedokteran Undip, mungkin siapa tahu ada di Fakultas Kedokteran yang lain, supaya dokter-dokter yang dihasilkan, konon katanya ada juga. Konon katanya, supaya dokter-dokter yang dihasilkan punya jiwa yang sehat juga. Bagaimana orang yang jiwanya nggak sehat menyehatkan orang Bang? Begitu. Itu pertanyaan besar kita. Baik, kita langsung ke editorial pemirsa dan Bang Elman. Pada pagi ini menyoroti bagaimana rencana pilkada November mendatang. Kaderisasi gagal, demokrasi pincang. Ini memang 43 daerah dengan calon tunggal karena memang tidak ada lawan sama sekali, tidak ada kader-kader partai, atau memang karena keputusan MK yang terakhir itu terlalu mepet waktunya sehingga tidak sempat menyiapkan kader. Bagaimana Bang? Ya, banyak yang beranggapan karena mepetnya putusan MK gitu ya. Kalau menurut pandangan kita, itu bukan soal mepet tidak mepet. Kan itu kan menjadi salah satu fungsi, salah satu kewenangan, salah satu kemewahan yang dimiliki partai politik adalah menyiapkan kader untuk tingkat daerah dan tingkat nasional. Jadi dia tiap partai itu harus menyiapkan siapa calon presiden, siapa calon wakil presiden, siapa calon gubernur, siapa calon bupati, wali kota, siapa calon menteri, siapa calon duta besar, siapa calon untuk segala macam untuk pimpinan nasional daerah. Jadi tidak ada urusannya dengan mepetnya. Karena memang partai politik ini paham tugas utamanya, tugas sucinya, dan itu perintah undang-undang, mestinya tidak ada urusan. Kapan diperlukan, menit itu juga dia siap. Tapi ini kan, kan sebetulnya kan pilkada itu kan sudah dirancang 5 tahun sekali. Betul. Sama dengan merancang untuk calon presiden, wakil presiden 5 tahun sekali. Nah, disitulah sebetulnya tugas utama partai politik itu. Jadi, katakanlah misalnya ketika diminta untuk coba dari partai Leo ajukan untuk jadi gubernur di daerah ini, ada. Partai Elman ada. Coba ajukan untuk calon presiden, ada. Ajukan untuk menteri, ada. Ajukan untuk calon duta besar, ada. Semua ada. Yang menjadi soal ketika diminta tidak ada. Dan itu yang terjadi. Sampai hari ini 43 daerah calon tunggal melawan kota kosong. Artinya tidak ada lawan. Kan gitu kan. Ini kan mestinya ini yang membuat rakyat bertanya-tanya. Hai partai politik, apa sebetulnya tugas kau gitu. Apa jangan-jangan memang kebanyakan partai politik terjebak kepada pragmatisme Bang? Mereka tidak menyiapkan kader internal. Yang penting nanti menjelang pemilihan, mau itu di daerah, mau itu nasional, ada yang paling populer, entah itu kadernya atau tidak, yang penting kita
saling menunggangi, saling memanfaatkan. Apa seperti itu kita akan bahas Bang Elman dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 3 September 2024, kaderisasi gagal, demokrasi pincang. Kaderisasi gagal, demokrasi pincang. Keberadaan partai politik di Indonesia mempunyai peran penting dalam sistem demokrasi. Parpol merupakan ujung tombak dari kaderisasi pemimpin baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, dari level kabupaten kota hingga kepala negara. Ingar-bingar dan drama dalam tahapan pemilihan umum kepala daerah atau pilkada saat ini membuktikan bahwa tugas dan tanggung jawab tersebut masih jauh dari kondisi ideal. Pilkada saat ini masih memunculkan 43 daerah dengan calon tunggal. Calon tunggal dan kota kosong menjadi salah satu anomali dalam sistem penyelenggaraan pilkada serentak di Indonesia. Kondisi ini menggambarkan bagaimana partai politik benar-benar tidak serius dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen politiknya. Munculnya kota kosong menunjukkan kegagalan partai politik dalam menjalankan salah satu fungsi utamanya. Institusi politik seharusnya selalu siap dengan calon yang akan diusung, tetapi kenyataannya banyak partai tidak mampu melakukan seleksi dan kaderisasi yang efektif. Padahal, pilkada serentak kali ini telah membuka ruang pencalonan yang lebih longgar dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU-22 Romawi/2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah. Dengan putusan itu, fenomena calon tunggal semestinya tidak perlu terjadi jika parpol siap dan tidak pragmatis. Setidaknya ada 1 provinsi, 37 kabupaten, dan 5 kota yang hingga batas akhir pendaftaran hanya terdapat 1 pasangan calon yang akan berlaga. Artinya, terdapat 43 calon tunggal dari 545 daerah atau 7,89%. Kini Komisi Pemilihan Umum atau KPU tengah memperpanjang pendaftaran hingga esok. Ini tidak jauh berbeda dengan situasi pada pelaksanaan Pilkada 2017-2020 lalu. Ketika itu terdapat 50 paslon tunggal atau 9,17%, padahal saat itu persyaratan pencalonan kepala daerah masih sangat tinggi, yakni 20% kursi atau 25% suara sah. Memang mepetnya pembacaan putusan MK dengan tenggat pendaftaran juga menjadi alasan parpol untuk tidak sempat menyiapkan alternatif pilihan calon di 43 daerah tersebut. Namun sesungguhnya, jika parpol siap dengan kadernya di masing-masing daerah, tentu tidak ada hambatan mendaftar meskipun jedanya sehari. Sikap parpol yang pragmatis juga menjadi faktor masih suburnya calon tunggal. Parpol enggan untuk mencalonkan kandidat yang peluang menangnya sangat kecil, sehingga lebih memilih untuk bergabung dengan koalisi besar atau enggan melawan petahana. Belum lagi biaya pilkada saat ini masih sangat besar, yang pasti juga menjadi pertimbangan parpol untuk mengirimkan kadernya bertarung dalam gelanggang kontestasi demokrasi daerah. Selain itu, para petinggi parpol sulit untuk membuka ruang pada calon lain. Karena itu, mereka lebih memprioritaskan aksi borong partai dan lebih memilihnya hanya ada 1 calon dalam pilkada. Meskipun sejatinya mereka tahu bahwa langkah itu mengerdilkan esensi demokrasi. Untuk itulah, ke depan parpol harus mampu berbenah diri untuk membangun sistem kaderisasi yang jauh lebih matang. Jika fenomena calon tunggal tetap dibiarkan, kemerosotan demokrasi merupakan sebuah keniscayaan. Meskipun tetap berjalan, tetapi tanpa pembenahan proses kaderisasi di tubuh partai politik, demokrasi akan pincang. Kondisi inilah sebenarnya yang harus menjadi bahan evaluasi pelaksanaan pilkada ke depan. Tidak ada proses kandidasi yang berjalan dengan sangat baik di tubuh partai politik. Salah satu pilar demokrasi ini juga mengalami kejumudan dalam regenerasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bagaimana pertanyaan mendasar adalah begini. Mungkin banyak orang yang tidak paham. Sebetulnya fungsi partai politik itu apa? Apakah memang hanya kendaraan untuk mencapai kekuasaan sehingga
tidak perlu mendidik kader, tidak penting siapa kadernya, apalagi beberapa waktu belakangan kalau kita ingat Bang, ada partai yang kemudian orang dari luar belum beberapa hari menjadi anggota, 2 hari kalau tidak salah, langsung menjadi ketua umum. Sehingga kan itu pembelajaran yang mengajarkan kepada kita, ya sudah nggak usah kaderisasi, ya sudah tidak usah mendidik kader. Bagaimana itu Bang? Ya kan oleh undang-undang kan sudah disebutkan kan. Untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, jadi gubernur sama bupati dan wali kota, hanya melalui partai politik loh. Kecuali kepala daerah ya, ada independen. Ada jalur independen. Tapi khusus untuk presiden hanya satu-satunya ada partai politik. Jadi kalau menganggap partai politik itu tidak harus menyiapkan, ya menurut saya keliru kan. Dan itulah sebabnya ketika membangun partai politik, memang tidak sederhana, tidak gampang. Karena harus berpikir bahwa dialah nanti yang menyiapkan calon presiden dan wakil presiden. Jadi, yang untuk memimpin republik ini, ya dia, partai politik ini. Jadi sebetulnya seorang ketua umum partai politik, ya negarawan gitu ya. Negarawan, bukan politisi ansih, dia negarawan karena dia yang menyiapkan itu. Bukan hanya memikirkan kepentingan dirinya atau kelompoknya atau partainya, tapi memikirkan negara. Loh, mestinya dia tidak lagi memikirkan dirinya. Malah seharusnya. Harusnya. Karena apa? Dia akan memikirkan nasib bangsa dan negara. Jadi masa depan republik ini sebetulnya ditentukan oleh partai politik. Karena di sanalah sebetulnya gudang. Kancah kawah candra di muka. Kawah candra di mukanya. Pelatihan di situ, pembentukan di situ, menyiapkan kader untuk nasional, tingkat daerah. Tadi saya sebutkan kan, untuk menyiapkan kader untuk jadi presiden dia, untuk menyiapkan kader untuk jadi menteri dia, untuk menyiapkan kader untuk gubernur, bupati, wali kota dia, untuk menyiapkan untuk kader duta besar dia, untuk menyiapkan untuk anggota DPR dia. Nggak ada lagi yang lain, Leo. Jadi makanya aneh buat kita ketika partai politik sulit untuk menyiapkan untuk kepala daerah. Akibatnya coba dikatakan, ada 43 daerah sepertinya hanya calon tunggal. Ketika terjadi calon tunggal, Leo, sebetulnya yang paling marah ini rakyat. Karena ya namanya pilkada kan kompetisi. Ada pilihan. Namanya pilkada kan pilihan. Mana dong pilihan kami? Kok kau jadi kan kalau ketika calon tunggal, berarti partai politik itu memaksa menyudutkan ya. Menyudutkan rakyat. Kompli. Satu saja nih. Kau setuju tidak setuju ini. Terserah kau nggak mau. Tapi ini, kau harus pilih ini gitu. Itu pertanyaannya Bang, apakah memang benar partai-partai politik di 43 daerah yang hanya ada calon tunggal itu memang tidak punya kader, tidak bisa menyiapkan kader, atau memang tidak mau memberikan kadernya karena diduga partai-partai politik ini kartel Bang, melakukan kerjasama permufakatan supaya kemudian satu orang ini menang, nanti kami pun walaupun dia bukan kader kami akan mendapat A, I, O, itu bagaimana Bang? Ya begini Leo ya, partai politik itu jangan meremehkan tingkat kecerdasan rakyat. Jadi kalau mereka menyatakan ini satu-satunya yang terbaik, gitu kan, rakyat juga nggak bodoh. Rakyat juga yakin partai politik itu nggak punya kader kok. Apalagi kalau ada kader yang memang dikenal rakyat juga ya. Ya nggak mungkin partai politik itu tidak punya kader hanya untuk menjadi gubernur, wali kota, bupati, nggak mungkin. Memang pertanyaannya mengapa? Akhirnya mereka terbawa arus, terpanggil untuk menjagokan seseorang. Bersama-sama. Satu-satunya kan gitu kan. Jadi sepertinya inilah satu-satunya yang terkuat di daerah itu, satu-satunya yang bisa untuk menjadi kepala daerah. Ini kan seperti itu akibatnya. Gitu. Baik, kita akan bertanya juga Bang Elman sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan dosen pemilu dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat pagi.
Selamat pagi, Bang Leo, Bang Elman, salam sehat buat kita semua. Salam sehat. Mbak Titi, Machiavelli katanya mengajarkan untuk meraih kekuasaan dengan apapun caranya. Nah, di 43 daerah yang sampai sekarang adalah calonnya tunggal, kalau Anda melihat itu sebetulnya partai-partai politik sedang menjalankan ajaran Machiavelli itu, mereka pura-pura tidak punya kader yang baik untuk bisa menjadi calon kepala daerah supaya satu kader ini diusung rame-rame dan menang mereka akan dapat, atau memang benar-benar partai politik di 43 daerah itu gagal memberikan kadernya untuk menjadi calon, Mbak Titi? Iya, kalau fakta bahwa partai tidak mengusung kader terbaiknya, dalam konteks relatif ya, kader terbaik setiap partai akhirnya menjadi berbeda-beda dan tidak memberi kesempatan kepada kader untuk maju, itu sudah tidak bisa dibantah, kan faktanya memang begitu. Tapi kalau kita lihat karakter 43 daerah calon tunggal ini, memang dia juga beragam, Bang Leo ya. Pertama, memang ada petahana yang sangat kuat, lalu punya elektabilitas sangat tinggi, dari sisi komunikasi politik juga bagus, dan modal sosial politik kapitalnya juga mendukung. Jadi dari sisi kondisi objektif masih bisa dinetralisir atau dirasionalisasi mengapa kemudian calon tunggal. Tetapi di daerah-daerah dan kebanyakan daerah sebenarnya partai masih punya peluang untuk kemudian mengusung kandidat alternatif sebagai sebagai kontestan lawan begitu ya bagi si calon tunggal. Jadi di dalam konteks ini satu, ada memang pragmatisme bahwa pasca pemilu masih babak belur nih kan kondisi partai dari sisi soliditas internal, kondisi keuangan, harus berhadapan dengan petahana yang elektabilitasnya tinggi dan komunikasi politiknya bagus. Nah disitulah pragmatisme dan kemudian bersikap menjadi realistis begitu ya, daripada tambah banyak keluar uang, tambah partai juga harus menanggung biaya yang tadi Bang Elman sudah sebut tuh mahal sekali. Dan jangan lupa ini mengurus misalnya Rekom ya, walaupun kemudian ini di tengah jalan ada putusan MK. Putusan MK itu kan lahir mepet. Sementara rekom-rekom itu sudah keluar semua tuh, dan mengurus rekom itu kan juga butuh biaya begitu. Jadi ada sikap pragmatisme karena memang desain penjadwalan pilkada kita di tahun yang sama dengan pemilu yang membuat memang partai akhirnya lebih pragmatis ketimbang kemudian mengedepankan fungsinya sebagai sarana rekrutmen dan kaderisasi. Nah yang kedua, memang ada pola-pola bahwa calon tunggal ini bisa dipakai menghambat justru calon yang potensial begitu. Jadi digunakanlah politik sapu jagat. Karena kenapa? Calon tunggal itu kan akhirnya tidak memberi ruang kepada orang lain untuk mendapatkan tiket. Jadi daripada kemudian ada calon potensial atau orang yang punya popularitas maju, ya sudah diborong saja semua. Nah itu kan betul-betul bukan lagi Machiavelli ya, tapi kalau kita lihat pengasingan begitu ya, atau pengucilan akses politik, ya karena memang dari awal tidak percaya diri untuk berkontestasi dengan figur-figur yang punya popularitas. Selain memang tadi ya replikasi atau duplikasi koalisi di tingkat nasional yang juga itu ingin coba didorong di daerah-daerah. Pragmatisme itu Mbak Titi, apakah artinya memang partai masih tetap menghormati aspirasi rakyat yang menjadi pendukung, yang menjadi kadernya, karena ingin survive begitu, supaya dia tetap hidup, tetap bisa berkuasa, nanti kemudianlah kita perjuangkan aspirasi rakyatnya? Atau memang ini adalah gambaran bagaimana kualitas demokrasi di Indonesia yang memang masih pada level paling rendah lah, kebutuhan dasar lah kalau Maslow bilang. Bagaimana Mbak Titi? Iya, mayoritasnya memang yang kedua ya, walaupun ada fakta yang pertama itu juga ada. Jadi partai-partai memang ingin secara realistis, mereka tahu ada kepala daerah yang sangat kuat, yang juga kemudian punya dukungan yang baik di masyarakat. Tetapi itu sangat sedikit begitu ya. Kebanyakan yang diusung ini kalau kita lihat, toh juga kinerjanya nggak bagus-bagus amat begitu. Tetapi kemudian dia mampu melakukan bisa dikatakan kooptasi politik ya, dengan apakah tawar-menawar atau kemudian konsensus yang ingin diberikan. Yang kita khawatirkan adalah Bang Leo, nanti kan di daerah calon tunggal ini otomatis semua partai, apalagi kalau sampai 18 partai yang mengusung, bagaimana fungsi parlemennya, bagaimana fungsi legislatifnya.
terutama terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan eksekutif. Jangan sampai kemudian betul jadi sekedar sampel karet bagi semua proposal eksekutif. Disitulah yang kemudian akan kita khawatirkan kong kali kong, kebijakan lah, legislasi lah. Jadi kita nggak boleh berhenti nih di sekarang di calon tunggal, tapi ke depannya ada ancaman bahaya yang juga menunggu begitu terkait dengan disfungsi parlemen dalam pengawasan. Terakhir Mbak Titi, singkat saja, Anda masih punya pengharapan tidak kualitas demokrasi Indonesia khususnya di partai politik ini masih bisa membaik, Mbak? Ya, saya kira kita harus mulai dari yang sekarang ya. Pilkada calon tunggal itu Metro TV harus selalu sampaikan kepada publik. Masyarakat itu jangan apatis. Mereka masih punya dua peluang. Kalau suka calon tunggal silakan dipilih. Jangan juga kita dibilang melarang dipilih ya. Yang kedua adalah kalau mengharapkan ada kemudian kepemimpinan alternatif, kan ada kolom kosong atau kotak kosong yang bisa dipilih. Nah ini banyak misleading atau kemudian informasi yang tidak sampai seolah-olah kalau calon tunggalnya nanti menang, daerah akan kehabisan uang untuk membiayai pilkada lagi dan seterusnya. Jadi memilih kotak kosong atau kolom kosong itu hak konstitusional yang dijamin oleh negara begitu. Dan itu juga jadi koreksi bagi partai politik bahwa ternyata keputusan calon tunggal tidak sejalan dengan apa yang dimaui oleh rakyat. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan ini juga menginspirasi khususnya partai politik ya, karena mereka yang punya wewenang untuk mencalonkan kadernya. Terima kasih dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mbak Titi Anggraini sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi. Pertanyaannya Bang Elman, apakah memang kemudian karena tadi ada calon tunggal yang petahana sangat kuat, sehingga partai lain realistis saja, ngapain kita lawan, kita dukung saja. Atau memang yang pilihan yang kedua, karena uang sudah habis kemarin pilpres, pileg, ya sudah daripada kita keluar uang lagi, kita berdarah-darah lagi, kita sama-sama deh mengusung calon tunggal. Ya mungkin kalau ringkasnya ya pilihan kedua ya. Tetapi kan sebetulnya kan buat partai politik kan ini kan soal marwah kan. Soal kebanggaan, kehormatan kan. Kan walaupun katakanlah petahana itu kuat, kan mestinya harus dilawan gitu kan. Tadi kan Mbak Titi juga bilang kan, bagaimana nanti di DPR nanti? Kalau semuanya bergabung. Kan sudah terbayang kan, berarti kan core kan. Semua A, B, B. Jadi nanti semua yang akan dilakukan oleh petahana yang bakal terpilih ini lagi nih, ya udah mulus saja terus. Nah, di mana kepentingan rakyat bisa mengoreksi jalannya pemerintahan kan gitu. Jadi menurut pandangan kita sebetulnya tidak ada alasan karena petahana kuat. Lawan dong. Tentu dengan gagasan yang lebih bagus kan gitu kan. Tapi kalau partai juga akan meniru apa kata petahana ya pasti selesai. Tapi kalau misalnya partai politik ini datang dengan gagasan yang baru, gagasan yang buat rakyat menyenangkan, bisa menang kan gitu. Kan. Jadi, karena ujung-ujungnya yang diuntungkan adalah rakyat begitu Bang. Ya pasti rakyat kan tadi. Intinya sebetulnya kan kalau memang calon tunggal ngapain lagi pilkada. Dan rakyat kan tidak ada pilihan. Lain kali diatur dong, udah calon tunggal semua kan begitu, kan nggak benar kan. Jadi mungkin ini calon tunggal ini ke depan pemerintah harus menginisiasi lagi. Mengapa calon tunggal ini terjadi? Dan ini kan tidak bagus, ini kan negatif buat pertemuan demokrasi kan. Bang, ada yang menyebut sinyalemen bahwa partai politik ini banyak yang tidak merdeka dalam mengusulkan kadernya. Atau bahasa lainnya tersandera katanya. Kalau memang itu benar Bang, apakah ini bukan berarti sesuatu yang lebih mengerikan lagi bagi demokrasi kita, bahwa demokrasi kita ini ternyata hanya pura-pura atau formalitas belaka. Tapi kita harus jeda dahulu Bang Elman, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terkait dengan sinyalemen tadi itu Bang Elman, bahwa ada partai politik yang memang tidak merdeka untuk mencalonkan kadernya, atau bukan kader tapi memang seseorang yang dianggap menjadi pilihan rakyat. Kalau itu benar Bang,
demokrasi kita udah selesai dong, Bang? Ya, memang aneh juga ya ketika partai politik tidak mengusung kadernya kan. Iya. Tapi kan sebetulnya kan gini loh, Bung. Pemahaman kita sebetulnya kan. Kader itu kan jangan diartikan hanya yang terdaftar dalam partai politik itu ya. Yang punya kartu anggota. Yang punya kartu anggota enggak. Jadi partai politik harus memandang seluruh rakyat Indonesia ini yang punya kecerdasan, yang punya potensi, yang memang mampu, itu juga kita harus anggap kader. Dan itu bisa ya? Bisa. Sah-sah saja. Kan misalnya kan untuk jadi gubernur kan, kan katakan misalnya ke Partai Leo misalnya kan. Ya, Partai Leo pertama tentu melirik apa yang ada di internal. Tapi kalau tidak ada dalam internal, tetapi ada di luar internal yang kuat, dan memang mau, ya kenapa tidak kan gitu kan. Dan jadi, bisa menyuarakan aspirasi kadernya. Iya dong. Orang ini memang kuat ini. Katakan untuk jadi presiden misalnya. Kan untuk jadi presiden kan, ya seluruh rakyat Indonesia yang punya hak pilih dan untuk dipilih, ya berhak dong. Apalagi kalau dia punya kemampuan. Tapi ketika dia tidak kadernya Leo, lalu terhambat, enggak. Ini juga pantas. Jadi sebetulnya pengertian kader internal itu jangan dipahami sebagai kader yang hanya punya KTA gitu. Jangan sesempit itu ya. Jangan sesempit itu. Jadi seluruh rakyat Indonesia adalah kader bangsa. Gitu. Bang, fenomena 43 daerah yang sampai saat ini hanya ada calon tunggal. Saya tidak habis pikir, Bang, kenapa itu bisa terjadi? Kalau kita bicara pilpres saja misalnya. Kan kita belum pernah mengalami pilpres itu calon tunggal. Pasti minimal ada 2 pasangan, atau bahkan beberapa kali lebih dari 2. Apakah memang di daerah demokrasi atau partai politik itu memang semakin lemah, hanya kuat ketika berhimpun di level nasional, tapi makin ke daerah masing-masing, partai politik itu memang makin lemah, atau memang makin tidak mau memperjuangkan aspirasi konstituen maupun kadernya, Bang? Ya sebetulnya untuk jadi kepala daerah kan sebetulnya kan jauh lebih leluasa kan. Karena jadi kepala daerah itu kan ada jalur independen. Malah berbeda ya? Malah berbeda. Lebih mudah lah kita katakan. Ada kemewahan. Jadi tidak hanya diusung oleh partai politik atau gabungan. Apalagi dengan keputusan MK yang baru, tidak lagi berpatokan ambang batas kursi. Betul. Tapi ambang batas suara partai. Jadi partai-partai politik yang tidak punya kursi di DPRD kabupaten kota dan DPRD provinsi bisa juga. Bisa sepanjang dia punya suara misalnya 6,5%. Jadi sebetulnya di daerah itu jauh lebih punya kemewahan daripada nasional. Kalau nasional kan tidak ada jalur independen. Kan begitu kan. Dan jalur nasional belum diatur apakah ambang batasnya kursi atau suara kan gitu. Jadi sebetulnya tidak ada alasan bagi partai politik untuk tidak punya calon untuk kepala daerah gitu. Baik, Bang Elman, kita akan mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan kaderisasi dari partai politik ini. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV, ada Ibu Wahyu. Ibu Wahyu, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Ibu Wahyu ya, Bu? Iya. Ya, selamat pagi, Bu. Silakan, Bu Wahyu. Ya. Pagi, Bung Elman. Pak Leo. Ya, selamat pagi. Ya, silakan, Bu. Mohon maaf. Ini yang pertama, MK dimohon segera merubah ya, Pak, ini tentang anak muda itu loh, biar bisa ikut kontestasi. Yang kemarin itu penjagalan tuh harus dirubah. Nah, terus udah gitu, kan mungkin mereka ini edukasi ini Metro TV bisa mengingatkan modalnya edukasi. Itu cuman pemimpin kan cuma modal kompetensi itu gampang sekali. Tapi kalau kita lihat video yang beredar di internet itu malah lebih. Jadi kalau ini sounding duluan, ini kita mau submit apa saya di narsum atau mudah sekali Pak. Jadi itu kasih orang jangan takut gitu.
untuk maju. Nah, partai-partai juga kalau udah itunya dirubah, MK merubah, anak muda harus. Bu Wahyu, ini maaf komunikasi Ibu kurang jelas. Yang diubah oleh MK yang Ibu harapkan itu apa tadi, Bu? Boleh diulang, Bu? Ya, itu anak muda 30 tahun, tunggu 30 tahun, it's too late, it's too old, it's too bangkotan istilahnya kan gitu. Itu kan Gusti Bre mau maju nggak jadi. Tolong, janganlah Bung Karno itu. Anak muda jadi... Anak muda. Ibu Wahyu berharap anak muda yang lebih muda dari 30 tahun boleh maju juga, itu maksud Ibu ya? Maju, it's too late, 30 tahun itu sangat, itu yang keplok-keplok dengan negara lain, Pak. Indonesia nggak bakal menang bersaing. Baik, anak mudanya tidak dikatakan. Itu harapan Ibu ya. Terima kasih Bu Wahyu di Tangerang Selatan, Banten. Selamat pagi, Bu. Di belakang Ibu Wahyu ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Bang Saragi, selamat pagi Metro TV. Pagi. Silakan Pak Sukarwan. Gini Bang, kalau dari tema kaderisasi gagal, demokrasi pincang, sebetulnya tidak gagal ya. Cuma ada beberapa hal. Pertama, putusan MK yang bisa membuka peluang sekalipun partai tidak punya kursi di pusat, daftar kadernya, itu kan baru kemarin kedandapan seperti kebakaran jenggot. Partai-partai itu tidak siap kader mana yang harus disiapkan, terlalu mendadak. Mungkin untuk pemilu 2029 lebih siap lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan kaderisasi gagal juga saya tidak setuju ya. Karena partai-partai sudah banyak menyiapkan kaderisasi, cuma koalisi itu harus ada pembatasan. Jangan terus keroyokan. Karena gara-gara Ridwan Kamil bagus, hampir semua partai berkoalisi ke tempat Pak Prabowo mendukung Ridwan Kamil. Sementara PDI sendirian. Seperti di Jawa Timur, PKB juga sendirian. Jadi ada pembatasan juga lah demi keadilan. Ini kan semuanya dengan pembatasan tuh menghindari, meminimalkan, syukur bisa zero, kotak kosong. Baik. Itu ya Pak Sukarwan, terima kasih Pak. Dari Temanggung, Jawa Tengah Anda sudah berpendapat. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi Leo, Pak Bion. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, langsung Pak. Baik, makasih Bung Leo. Jadi begini, proses demokratisasi dengan gaya-gaya Machiavelli dan Napoleon Bonaparte, Cina daratan Eropa ini membungkus sebuah sistem demokrasi anarki. Pertama adalah melihat dari kos politik rakyat kepada partai politik ini dalam rangka mengendusmen sebuah calon itu cukup besar dan rakyat tidak mampu untuk memainkan peran itu. Karena partai politik di era reformasi kita yang sudah berat-beratan ini, mereka menjual barang itu untuk bisa membendanai partainya. Itu satu. Baik. Lalu kedua, kita kembali mengkaji secara sistematis dan politis bahwa kandidat dari pilkada independen persyaratannya itu cukup besar untuk bisa melawan kelompok-kelompok borjuis di politik. Karena pertama, kelompok independen ini kan dari uangnya itu yang sangat tinggi. Lalu yang ketiga, yang terakhir, sebentar dulu Bung Leo, sebentar dulu. Lalu yang ketiga, tadi Bung Herman Saragih mengatakan bahwa di Pilpres Presiden itu tidak ada calon independen. Ini kan tidak adil bagi demokrasi kita. Di daerah ada calon independen. Padahal demokrasi adalah dari, oleh, dan untuk rakyat untuk membangun sebuah sistem bangsa yang berperadaban. Terima kasih. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Pak Edward di Curup, Bengkulu, selamat pagi. Halo? Kelihatannya belum tersambung. Baik, terima kasih untuk para pemirsa yang sudah menyatakan pendapat. Pak Bion usul Bang Elman jangan hanya di Pilpres juga ada dong calon independen. Bagaimana Bang? Ya,
idealnya memang begitu. Kalau di daerah ada independen, kenapa nasional tidak? Kenapa nasional tidak kan? Ya kan sebetulnya tinggal diatur kan soal kesepakatan. Jadi memang semuanya itu kan mestinya harus dinamis ya. Dinamis. Jadi menurut pandangan saya sih, menurut pandangan kita, apa yang dikatakan oleh Pak Bion itu menarik kan gitu kan. Sebab antara pusat dan daerah kan mestinya sama kan. Jadi itu menurut pandangan saya. Baik, kita harus jeda dahulu Bang Eman, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Eman, tadi yang menarik Pak Soekarwan mengusulkan supaya bukan hanya batas bawah yang diatur, tapi batas atasnya juga supaya tidak keroyokan kalau kata Pak Soekarwan. Bagaimana itu Bang? Ya sebetulnya kan dengan fenomena Pilkada 2024 ini, barangkali ke depan ya pemerintah dan DPR sebaiknya mengatur batas atas ya. Jadi katakanlah misalnya seorang paslon misalnya kalau sudah mencapai dukungan katakanlah 55 sampai 58%, dia selesai di situ. Tidak boleh bertambah lagi partai yang bergabung untuk mengusungnya. Karena artinya kan kalau bicara 58% atau 60%, kan dia juga sudah mayoritas di DPRD kan. Kalau khusus untuk dukungan kan. Betul. Jadi ini juga akan mencegah terjadinya calon tunggal kan. Kartel ya. Kartel itu kan. Jadi maksimal 58 atau 60. Itu penting karena juga itu juga akan tetap mempertahankan apa itu keseimbangan kan gitu. Betul, keberimbangan ya. Keberimbangan. Jadi jangan sampai terjadi mutlak-mutlakan. Karena kalau terjadi mutlak-mutlakan nasional maupun di daerah itu tidak bagus. Apapun namanya, walaupun katakanlah yang diperlukan sekarang ini adalah kebersamaan, gotong royong. Tapi di balik kebersamaan gotong royong itu kan diperlukan juga daya kritis, koreksi, penyeimbang. Itu juga bagian daripada pemerintahan gotong royong. Jangan diartikan ketika misalnya ada partai politik yang mengkritisi, lalu itu dianggap tidak gotong royong. Itu juga gotong royong. Justru perlu ya? Sangat perlu. Jadi pandangan kita memang ke depan, baik tingkat nasional maupun daerah, memang harus diatur batas atasnya. Jadi batas bawah diatur, batas atasnya katakanlah moderatnya 58 sampai 60%. Itu juga sudah memberikan kekuatan buat pemenang kan gitu kan. Jadi tidak ada alasan ada ketakutan. Karena misalnya kalau terjadi voting, udah pasti dia menang. Sepanjang dia benar kan gitu. Jadi ini yang perlu disiasati untuk ke depan. Jadi katakanlah untuk 2029 untuk calon presiden pilkada 2029 itu cukup perlu diatur dari sekarang gitu. Bang, tapi kalau ada kecenderungan bahwa yang kita lihat sekarang ini, yang penting saya menang apapun caranya, yang penting calon kita menang meskipun itu bukan kader kita, yang penting kita berkuasa, lalu semuanya berkumpul saja karena kekuatan besar itu menjadi kekuatan. Kalau itu terus terjadi, apa yang akan terjadi dengan demokrasi di Indonesia, Bang? Ya, begini Bung Leo, kalau katakanlah semua hanya bicara A dan tidak ada bicara A minus atau A plus atau itu, bahkan cermin dari A itu ya. Cermin A itu kan mestinya kan tidak bagus. Jadi kita kan jangan juga menganggap bahwa kebenaran itu mutlak. Nggak ada kebenaran yang mutlak. Jadi kebenaran itu tetap punya tempat untuk dikoreksi. Benar. Jadi ini pentingnya. Jadi pandangan yang mengatakan bahwa satu itu adalah kekuatan besar, setuju. Tetapi satu tidak berarti semua dalam genggaman. Tentu misalnya ada misalnya satu itu, tapi dia di luar. Itu juga harus dianggap satu genggaman juga. Itu makanya di pandangan yang mengatakan oposisi walaupun
ada orang yang tidak setuju oposisi ya. Istilahnya. Tapi oposisi itu juga kehormatan. Itu juga terhormat, penting untuk mengoreksi. Jadi sekali lagi pandangan kita penting memang dikatakan oleh Pak Bion tadi itu ya. Ada pengaturan batas atas. Dan ini juga akan mencegah terjadinya calon tunggal ke depan. Lord Acton pernah bilang bahwa absolute power tends to corrupt, kekuasaan cenderung korup, dan absolute power corrupts absolutely. Itu. Kekuasaan yang mutlak cenderung akan korup, sekorup-korupnya. Pertanyaan kita, paham nggak? Nah, dan itu kan terjadi kan? Sudah terjadi. Bahkan kalau kita lihat masa lalu kan, ada pembicaraan sampai misalnya periodisasi, berkelanjutan, terus menerus. Nah, itu kan karena memang kekuasaan itu enak. Kalau sudah duduk lupa berdiri. Itu madunya itu, aduh. Kita harap apa yang kita sampaikan ini juga dianggap sebagai bagian dari memperbaiki demokrasi ya Bang ya. Ya kita koreksi lah. Baik. Yang sudah kita sudahi. Tapi ke depan kita harus buat yang terbaik. Gitu. Kita harap itu yang akan terjadi. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, fenomena banyaknya calon tunggal yang melawan kota kosong di Pilkada Serentak 2024 menjadi peringatan alarm bagi partai politik untuk memperbaiki kaderisasinya. Tanpa membenahi, partai politik akan kehilangan salah satu fungsinya, yaitu melahirkan pemimpin berkualitas bagi negeri. Jadi keniscayaan bagi parpol untuk berbenah diri membangun kaderisasi yang jauh lebih matang, sehingga calon tunggal dan kota kosong bisa dihindari. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.